Vira, terus Glea, lalu ada Felix, Vincent. Kayaknya hari ini sangat siap untuk memuji Tuhan, sangat siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Ngomong-ngomong, apa kabarnya nih yang ada di Zoom? Felix dan Vincent, sehat? Ini yang pakai avatar tikus, Samuel, sehat hari ini? Ini bukan tikus, Kak. Jadi apa itu? Ini itu apa tuh namanya? Apa? Serigala. Serigala, ya. Serigala, oke. Nah, adik-adik yang ada di Zoom hari ini, kakak harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kakak lanjut lagi, kakak pengen perkenalan diri dulu nih untuk adik-adik yang di Zoom yang mungkin penasaran, belum kenal kakak yang ngomong hari ini siapa ya. Nah, hari ini kakak pengen perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama kakak Kak Daniel. Hari ini, di ibadah minggu hari ini, kakak nggak sendiri nih. Ada satu kakak guru sekolah minggu satu lagi nih yang nemenin kakak, yang pastinya keren, cantik ya, dan luar biasa semangat. Kita sapa yuk, kita panggilin nih kakak guru sekolah minggu, Kak Sania. Halo Kak Sania. Halo adik-adik, bisa melihat wajah kakak? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Oke, kenalkan nama kakak Kak Sania. Hari ini kakak akan menemani Kak Daniel untuk beribadah bersama adik-adik. Nah, wah senang sekali ya Kak Daniel bisa bertemu dengan adik-adik walaupun masih secara online, walaupun adik-adik berada di kota yang berbeda, tempat yang berbeda. Kak Daniel dan Kak Sania masih di tempat yang jauh. Gak apa-apa, tapi gak pernah mengalahkan semangat kita. Nah, Kak Daniel katanya minggu ini tuh sangat spesial, Kak. Spesial, kira-kira kenapa ya Kak? Kak Daniel nih penasaran banget nih, kenapa hari ini dikatakan minggu yang sangat spesial. Boleh kasih tahu nggak, Kak Sania atau adik-adik yang di Zoom? Kakak nggak tahu nih hari ini kenapa ya dikatakan spesial? Ya. Karena Paskah. Karena Paskah, Aquina bilang Paskah. Karena Yesus disalib, dua tahun lalu. Oke, karena Paskah. Berarti Kak Sania dan adik-adik yang ada di Zoom hari ini, kita hari ini merayakan kebangkitan ya. Tadi ada yang bilang nih, Yesus telah bangkit. Berarti hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Wow, luar biasa. Berarti hari ini kita harus bersukacita dong ya Kak ya? Benar banget Kak. Tuhan Yesus bangkit, Kakak. Nah, jadi Tuhan Yesus bangkit hari ini. Kalau kemarin hari Jumat Tuhan Yesus sudah mati. Nah, hari ini hari ketiga Tuhan Yesus bangkit. Berarti kita sangat bersukacita ya Kak ya Sania. Nah, adik-adik yang di sini pada semangat nggak hari ini untuk mengikuti ibadah minggu? Apalagi hari ini spesial ya Kak Sania ya, ibadah Paskah. Ya, kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, oh iya, berarti sesuai dengan tema kita hari ini, pantesan ya kakak penasaran nih, loh temanya kok Yesus bangkit dan kita menang ya? Berarti hari ini hari kebangkitan Tuhan Yesus, makanya temanya Yesus bangkit dan kita menang. Benar ya Kak Sania? Benar banget Kak. Nah Kak Sania sama adik-adik di Zoom, kakak penasaran nih, ada yang pernah ikut lomba nggak sebelumnya? Nah. Dan Pernah. Waktu ikut lomba, siapa yang pernah menang? Pernah menang ikut lomba nih? Oh, aku pernah. Siapa tuh? Abigail, Kak. Aku pernah. Abigail. Ya. Lomba apa tuh? Aku pernah. Saya juga pernah ikut lomba, saya juga menang. Wow. Perasaannya gimana nih Saya waktu juga ikut lomba? Senang lah, Kak. Senang, Kak. Senang. Apalagi yang dirasakan waktu menang lomba? Eva kemarin menang lomba itu. Gembira, Kak. Gembira, senang. Luar biasa ya sukacitanya ya. Sama kayak tema kita hari ini. Yesus bangkit dan kita menang. Semangat, iya harus semangat ya. Nah, oke. Adik-adik dan Kak Sania, hari ini kan spesial ya Kak Sania. Kak Sania tadi bilang sama adik-adik yang ada di Zoom bilang hari ini adalah hari yang spesial. Nah, jadi ya
Ini aku juga pernah lomba baca cerita, terus aku masuk nominasi. Masuk nominasi, wow, mantep ya, mantep banget ya Kak Sania ya, mereka keren-keren nih. Siapa nih kalau boleh tahu? Kakak nggak kelihatan nih. Ada Elova Kak, Elova. Elova, wow, Elova, keren banget ini, mantep. Menang, gembira, sukacita ya Kak Sania ya. Iya, benar Nah, sama banget, kayak Kak. tema kita hari ini ya, Yesus bangkit dan kita menang. Kak Sania, Ya, hari Kak. ini kan tadi Kak Sania sama adik-adik yang ada di Zoom bilang hari ini adalah hari Paskah, hari yang spesial. Nah, karena hari ini hari spesial, kita ada IEL-IEL ya, Kak Sania ya. Ya, benar sekali, Kak. Oke. Nah, adik-adik yang ada di Zoom, sepanjang ibadah dan perayaan nanti kita akan kasih semangat ya untuk adik-adik yang ada di Zoom. Nah, kita mau IEL-IEL nih, kita mau latihan IEL-IEL nih untuk adik-adik sekolah minggu. Jadi nanti kalau misalnya adik-adik yang ada di Zoom, kalau misalnya Kak Sania teriakin pasca sekolah minggu GKI Bintama, nanti ada gerakannya. Oke, kita coba dulu IEL-IEL-nya ya Kak Sania ya. Ini sambil bangkit berdiri kan ya, Kak? Ya, kita berdiri dulu yuk semua adik-adik yang ada di Zoom. Yuk, kita berdiri semua. Oke, kita berdiri semua yuk. Kita mau IEL-IEL hari ini. Jadi nanti dipandu sama Kak Sania ya. Nanti Oke, Kak. IEL-IEL-nya. Yuk, Kak Sania. Jadi kalau aku teriakin ya, Kak. Pasca sekolah minggu GKI Bintama. Nanti jawabannya kira-kira gini. Dia menangkanku. Yes. Dia menangkanku. Yes. Ku bersuka sebab dia menangkanku. Yes, yes. Dia menangkanku. Yes, dia menangkanku. Yes, ku bersuka sebab dia menangkanku. Yes. Bisa semua? Bisa adik-adik? Kita coba dulu, Kak. Oke. Kita coba dulu ya. Oke, kita coba dulu yuk. Adik-adik, dalam keadaan berdiri, kita mau semangat ya. Nah, lihat kakak untuk gerakannya. Nanti dipimpin sama Kak Sania, nanti teriakin pas ke sekolah minggu GKI Bintama, adik-adik lihat gerakan kakak. Oke? Yuk Kak, Sania. Oke, mulai ya Kak. Pasca sekolah minggu GKI Bintama. Dia menangkanku. Yes, dia menangkanku. Yes, ku bersuka sebab dia menangkanku. Yes, yes. Dia menangkanku. Yes, dia menangkanku. Yes, ku bersuka sebab dia menangkanku. Yes, oke. Udah pada bisa? Oke, nanti kita akan pakai yel-yel ini di sepanjang ibadah dan perayaan Paskah hari ini ya, Kak Sania ya. Oke, nah adik-adik, tadi kita sudah sapa-sapa, kita sudah latihan yel-yel, kita mau saat teduh dulu, ya. Kita mau saat teduh, adik-adik. Oh, sebelumnya kita baca peraturan dulu ya, Kak Sania ya. Ya, benar sekali, Kak. Oke, yuk Kak Sania. Nih, peraturannya apa aja nih peraturannya? Peraturannya sangat mudah nih, Kak Daniel. Jadi, adik-adik yang ada di rumah, yuk kita perhatikan apa peraturan kita selama ibadah. Jadi yang pertama, selama ibadah adik-adik tidak boleh makan dan minum. Jadi kalau tadi adik-adik belum sempat sarapan, ditunda dulu ya. Nanti lanjut setelah selesai ibadah, adik-adik boleh lanjut lagi sarapannya. Kemudian peraturan yang selanjutnya nih Kak Daniel, kakak harap adik-adik semua duduk dengan posisi yang nyaman. Ayo duduk dengan posisi yang nyaman. Nyalakan kamera. Ayo, mana nih Kak adik-adik yang belum nyalakan kamera? Ayo coba kita lihat yuk siapa yang belum nyalain kamera. Boleh nyalakan kamera dulu nih. Oke, sudah semua ya Kak? Ya, rata-rata sudah nyalain kamera nih Kak. Oke, peraturan selanjutnya nih Kak, apa aja lagi nih? Yang paling penting Kak Daniel, siapkan Alkitabnya. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Yuk, coba tunjukin Alkitabnya yuk nih. Tunjukin ke kamera Alkitabnya. Oke. Dan yang terakhir Kak Daniel, adik-adik harus siapkan dirinya, fokus mendengarkan firman Tuhan, dan aktif memuji nama Tuhan. Harus semangat ya, sama seperti tadi, yang menang lomba, gimana perasaannya? Senang, semangat, sukacita. Nah, di ibadah kali ini, adik-adik harus seperti itu.
seperti menang lomba mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Oke, Kak. Oke. Makasih Kak Sania. Jadi adik-adik tadi peraturannya sudah pada ingat, nggak boleh makan sepanjang ibadah, duduk dalam kondisi nyaman, nyalain kamera, siapin Alkitab, dan nanti waktu kakak pencerita akan bercerita, semuanya fokus mendengarkan dan memuji Tuhan. Oke, kita mau saat teduh, adik-adik. Kita mau saat teduh sejenak. Adik-adik, kita mulai saat teduh kita hari ini. Oke, saat teduh selesai. Coba slide selanjutnya, Kak. Nih, Kak Daniel. Apa tuh, Kak? Aku ada pertanyaan sih. Ya, tadi, boleh nih, Kak. Berarti di Paskah kali ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Iya. Berarti Tuhan itu udah baik banget ya, Kak. Luar biasa baik sih. Ya, dia sudah mengorbankan dirinya untuk kita dan memberikan kita harapan dan kemenangan. Iya. Tapi ya Kak, dari tadi nih, aku lihat ada kata hope dan victory di dalam slide ini yang bergerak-gerak maju mundur. Kira-kira Kak Daniel tahu nggak apa artinya itu? Oh iya nih, kakak juga hari ini ada tulisan hope, ada victory ya Kak, yang jedak-jeduk ya, kayak yang di screen hari ini. Apa? Nah, hope itu artinya harapan, adik-adik yang ada di Zoom sama Kak Sania yang mungkin belum tahu nih. Hope itu harapan. Jadi hari ini ketika Yesus bangkit, sebenarnya Yesus memberikan harapan bagi kita untuk hidup lebih baik lagi hari demi hari ini adik-adik. Oke, lalu yang kedua victory. Victory itu artinya menang atau kemenangan. Nah, sama seperti tema kita hari ini, Yesus bangkit dan kita menang. Adik-adik, ketika Yesus bangkit, nah, kalau misalnya sebelum bangkit kan Yesus mati dulu nih. Yesus mati, Yesus bangkit, itu menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah. Nah, ketika kita percaya sama Yesus, sebenarnya kita sudah dimenangkan. Nah, jadi hope dan victory hari ini, adik-adik, itu menunjukkan bahwa kita harus hidup punya pengharapan hari demi hari, dan juga akan terus dimenangkan ya Kak Sania ya, hari demi hari. Nah, jadi adik-adik nggak boleh nyerah, harus semangat, nggak boleh putus asa dalam menjalani hidup, karena Yesus sudah bangkit dan kita sudah diberikan harapan dan kemenangan. Gitu nih Kak Sania artinya. Oh, berarti artinya hope itu harapan ya Kak? Benar, dan hope itu harapan. Itu kemenangan. Benar. Wah, Oke. aku jadi tahu nih Kak. Berarti Tuhan Yesus itu baik banget ya Kak. Dia sudah memberikan kita harapan dan menjadikan kita anak-anak pemenang. Benar banget tuh Kak. Berarti Kak Daniel, Kak Sania, dan adik-adik nggak boleh lagi merasa takut dan nggak boleh lagi merasa tidak percaya diri ya Kak. Iya benar banget. Jadi kalau misalnya karena Yesus menang, karena Yesus bangkit, Yesus menang, dan kita juga menang, pastinya kita nggak boleh cemas, nggak boleh khawatir, ataupun menyerah nih Kak Sania. Karena Allah itu atau Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang sangat baik, yang memberikan kita kemenangan. Oh, kalau gitu aku jadi ingat satu lagu nih Kak. Apa tuh Kak? Allah itu baik. Nah, jadi Allah itu baik. Iya. Aku mau ngajak adik-adik nih buat nyanyi bersama-sama, tapi sambil bangkit berdiri, Kak, biar lebih semangat. Oke, berarti kita berdiri yuk. Adik-adik yang ada di Zoom, kita berdiri sambil kita nyanyi lagu Allah itu baik. Harus semangat. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan.
yang ku perlukan. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu sekarang dan selamanya. Ajar dan kuasa dalam namanya. Yesusku kuasa. Oke, silahkan duduk kembali adik-adik. Silakan duduk kembali. Oke, kita mau berdoa, kita mau minta pimpinan Tuhan supaya memberkati ibadah kita dari awal sampai selesai. Nah, kali ini doa pembukaan akan dibawakan oleh teman kita yang bernama Fabian. Kepada Fabian dipersilahkan. Ya, Kak. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih Kau telah bangkit dan terima kasih Kau telah menghapus dosa kami dengan cara di kayu salib ya Tuhan. Berkati ibadah kami hari ini agar berjalan dengan lancar ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, makasih Fabian. Nah, adik-adik, kita mau pompa semangatnya ya, Kak Sania dan adik-adik yang ada di Zoom. Kita mau yel-yel nih. Tadi kan kita sudah latihan yel-yel, sekarang kita mau pompa semangatnya. Harus semangat lagi karena Yesus bangkit dan kita sudah dimenangkan. Kita berdiri yuk, kita mau yel-yel dulu. Yuk, berdiri yuk. Ingat ya, nanti kalau misalnya disapa sama Kak Sania, pasca sekolah minggu, kita bisa gerakin yang tadi kakak bilang. Yuk, Kak Sania. Oke, Kak Daniel siap ya, adik-adik di rumah siap ya. Pasca sekolah minggu GKI Bintama. Dia menangkanku. Yes. Yes. Dia menangkanku. Yes. Ku bersuka sebab dia menangkanku. Yes. Yes. Dia menangkanku. Yes. Dia menangkanku. Yes. Ku bersuka sebab dia menangkanku. Yes. Yes. Oke. Luar biasa ini. Kayaknya ada semangat nih ya Kak Sania ya. Iya. Oke. Nanti kita pompa lagi nih semangatnya pakai yel-yel. Oke. Nah, kita mau pengakuan dosa nih. Kak Sania, silakan. Nih adik-adik, jadi tadi di awal ibadah, Kak Daniel ada bertanya nih sama adik-adik, pernah mengikuti lomba? Nah, adik-adik semua tadi pasti pernah ya mengikuti lomba. Ada yang lomba baca cerita, ada lomba berlari, dan ada yang menang, ada yang kalah. Tapi sebelum lanjut lagi, cerita-cerita tentang lomba, nih kakak mau ajak adik-adik buat nonton satu video dulu. Yuk kita nonton sama-sama ya. Hai Dion, mengapa kamu terlihat sedih? Aku kalah lomba pidato, Josh. Jangan menyerah, Dion. Teruslah berlatih dan berdoa. Kamu pasti akan hebat berpidato. Kamu harus percaya kalau Tuhan akan selalu menolongmu. Kamu benar, Josh. Aku tidak akan berhenti mencoba. Aku akan berlatih lagi dan lagi. Aku pasti bisa. Terima kasih, Josh. Oke, tadi videonya sangat singkat ya adik-adik. Tadi ada teman kita yang bernama Dion. Dia kenapa ya terlihat sedih? Ya kalau lomba pidato, Benar sekali. Dia kalah lomba pidato. Lalu dia merasa putus asa, dia merasa nggak percaya diri. Aku pasti terlihat sangat buruk oleh teman-temanku karena aku kalah pidato. Apa adik-adik pernah merasakan seperti itu? Ada yang pernah kalah lomba seperti yang dirasakan Dion? Saya tidak pernah. Oh, tidak pernah. Ada yang pernah? Saya pernah, Kak.
Pernah, siapa itu namanya? Siapa yang pernah kalah lomba? Timora? Samuel. Samuel. Nggak pernah. Oh, Samuel pernah ya kalah lomba? Lalu Oke, gimana Tidak pernah lomba lari. Oh, perasaan adik-adik gimana pada saat kalah lomba? Iya, benar sekali. Sama seperti yang dirasakan oleh Dion. Tapi adik-adik, kalau adik-adik langsung menyerah, putus asa, tidak percaya diri, kira-kira itu perbuatan yang baik atau tidak baik ya? tidak baik. Tidak baik. Adik-adik pasti Tidak merasa sedih. Ya, benar. Tapi nggak boleh terlalu lama bersedih. Adik-adik boleh cerita ke Tuhan, ke papa mama, ke teman-teman, tapi nggak boleh langsung putus asa, nggak boleh langsung menyerah. Adik harus Berdoa. Iya, benar benar banget tuh. sekali, benar sekali. Berdoa, rajin belajar, rajin lagi berlatih sampai adik-adik bisa menjadi pemenang. Nah, dalam perlombaan pasti ada kalah, ada menang, nggak apa-apa. Adik-adik sama seperti tema kita hari ini, Yesus bangkit dan kita apa? Apa ayo? Ayo, kita apa? Yesus bangkit dan menang. Berarti adik-adik semua sudah dijadikan pemenang oleh Tuhan Yesus. Kalau sudah menjadi pemenang, pemenang kan nggak mengenal rasa kalah, nggak mengenal rasa menyerah. Adik-adik semua di rumah siap menjadi pemenang? siap. Siap. Oke. Siap sekali. Saya Siap sekali. dengan seluruh dunia. Oke. Wah, semangat sekali Ini. adik-adik hari ini. Luar biasa ya Kak Sania ya. Benar sekali Kak Daniel. Adik-adik semuanya sudah keren, hebat, sudah mau menjadi pemenang. Kalau gitu, kalau menjadi pemenang tidak malu untuk mengakui kesalahan. Nah, kakak mau mengajak adik-adik semua nih, kita mau mengakui kesalahan sama Tuhan, kita mau minta ampun atas semua dosa yang telah kita perbuat. Nah, kali ini doa pengakuan dosa akan dibawakan oleh kakak sekolah minggu kita. Silahkan Kak Putri. Terima kasih Kak Sania dan Kak Daniel. Mari adik-adik kita satu dalam doa untuk mengakui dosa-dosa kita. Oke, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, kami mengucap syukur atas hari ini. Engkau telah bangkit buat kami, Engkau telah menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Bapak. Pada kesempatan ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak kami sengaja. Bapa, ampuni segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah segala dosa kami, ubahkanlah hidup kami menjadi hidup yang baru seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Putri. Terima kasih Kak Putri. Oke. Nah, adik-adik yang ada di Zoom, kita akan kita mau nyanyi satu lagu dulu ya Kak Sania ya. Iya, Oke. benar Kak. Nah, Tapi jadi sambil adik-adik berdiri, Kak. Iya, berdiri. Nah, adik-adik kita berdiri yuk. Kita mau nyanyi satu lagu nih. Berani tampil beda. Nah, kita tadi kan sudah dijelasin nih sama Kak Sania. Kita nggak boleh nyerah. Kita harus berani tampil beda. Nah, waktu iblis menggoda, kita tolak dalam nama Yesus. Kayak lagu nih, berani tampil beda. Kita berdiri yuk. Kita mau nyanyi lagu Yuk. ini. Ayo, semangat. Jadi boleh ikutin gerakan Kak Daniel sama Kak Sania ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu berdoa dalam
nama Yesus ku kuat karena kasih-Nya. Firman-Nya teguhkanku, ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani berdoa. Ayo bergaya masing-masing ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayu, lalu ku berdoa. Nama Yesus, ku kuat karena kasih-Nya. Firman-Nya teguhkanku, ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani berbeda. Nah, adik-adik, kita sudah di sesi firman Tuhan nih. Nah, semuanya sudah siapin Alkitabnya? Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Yuk disiapin dulu Alkitabnya nih. Nah, tadi sama ya, kayak peraturan di awal yang Kak Sania bilang, kalau firman Tuhan, adik-adik harus fokus mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, semuanya kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini, nanti akan dibawakan oleh Kak Tia atau Pendeta Tia nih hari ini. Nah, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu dulu nih. Nah, di Alkitab, Tuhan Yesus bilang, sekalipun kita kecil, sekalipun kita lemah, Tuhan Yesus bilang, aku ini, kita adalah miliknya Tuhan. Yesus sayang sekali sama kita nih adik-adik. Yuk, kita mau nyanyi lagu ini, Yesus sayang padaku, sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ya, silakan Kak Tia. Oke, terima kasih Kak Daniel, Kak Shania. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi, selamat hari Paskah. Selamat pagi, Kak. Oke. Selamat pagi, Kak. Wah, semuanya bersukacita ya hari ini. Tadi Kak Tia lihat yang yel-yel semuanya juga bersemangat. Luar biasa. Nah, hari ini sebelum Kak Tia akan membawakan firman Tuhan, Kak Tia mau memperkenalkan diri dulu, karena Kak Tia baru pertama kali nih melihat adik-adik yang cantik-cantik, ganteng-ganteng dari GKI Bintara Utama. Nah, perkenalkan nama kakak Katia. Katia adalah pendeta dari GKI Kayu Putih. Ada yang pernah dengar nggak ya? Oh, nggak ada yang pernah dengar. Soalnya jauh banget.
Iya, jauh banget dari GKI Bintama. Ada di Jakarta Timur. Nanti kalau kapan-kapan adik-adik main-main ke Jakarta Timur, ke GKI Kayu Putih, kabar-kabarin Katia ya. Nah, Katia perkenalan singkat nih. Katia punya hobi. Pasti adik-adik juga di sini semua punya hobi. Hobi Katia adalah wah, Katia seneng banget naik gunung. Katia seneng jalan-jalan. Dan Katia, selain suka naik gunung, Katia juga punya 2 anak. Wah, Katia punya 2 anak. Ini dia anaknya Katia. Katia belum menikah, jadi anaknya anak anjing. Ada 2. Di sini ada yang punya anak anjing juga. Ada. Aku punya. Ada yang punya hewan peliharaan ya? Punya kura-kura juga, Kak. Wah, mantap. Katia juga punya. Kita semua sayang ya sama hewan-hewan peliharaan ya. Oke deh, itu perkenalan singkat dari Katia. Nanti adik-adik kalau mau kenal Katia, nanti main-main ya kalau pandeminya udah selesai ya. Oke, sekarang kita mau masuk ke firman Tuhan. Kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau berikan waktu kita yang sungguh-sungguh, yang serius. Nah, sebelum kita masuk firman Tuhan, Katia mau ajak kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa, sikap berdoanya, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur karena Engkau sudah memberikan Tuhan Yesus untuk kami semua. Tuhan Yesus mati di kayu salib, Tuhan Yesus juga hari ini sudah bangkit, dan semuanya itu membuat kami bersukacita. Pada saat ini ya Bapa, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami agar kami bisa mendengarkan dengan baik, kami bisa melakukan firman Tuhan juga di dalam kehidupan kami. Engkau yang berkati Katia yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar apa yang disampaikannya semuanya itu boleh menjadi berkat buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Nah, adik-adik tadi tema kita adalah Yesus bangkit dan kita menang. Wah, tadi Kak Daniel, Kak Shania udah sebut-sebut ya kita menang nih karena Yesus bangkit. Nah, sekarang Katia mau tanya, kalau Yesus bangkit terus kita menang, pertanyaannya adalah siapa yang kalah ya? Iblis. Oh iya, iblis. Pasti iblis. Iblis yang kalah. Bukan iblis. Ada yang bilang itu, Bu. Itu Dajjal, Bu. Oh ya ampun. Oke. Biasanya kalau kita ikut lomba ada yang menang, ada yang kalah. Tadi adik-adik ada yang menang. Terus biasanya nggak mungkin semuanya menang-menang semua ya. Pasti ada yang kalah deh. Nah, sekarang kalau misalnya tadi dibilang sama Kak Shania, Yesus udah menjadikan kita semua menang, jadi siapa yang kalah ya? Nah, kita mau dengar cerita ya. Tadi Kak Daniel udah bilang yang udah bawa Alkitab bisa buka Alkitabnya di Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Nah, tapi buat adik-adik yang belum bisa membaca dengan lancar, Katia akan menceritakannya ya. Hari ini adalah hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, tapi pada saat itu adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus belum tahu kalau Tuhan Yesus bangkit. Nah, mereka tahunya Tuhan Yesus mati di kayu salib, lalu ia dibungkus dengan kain kafan, dan ia dimasukkan ke dalam kubur. Nah, kubur pada saat itu bukan seperti kubur seperti kita sekarang. Kalau sekarang kuburnya dimasukkan ke dalam tanah ya adik-adik seperti ini. Tapi pada saat itu kuburnya Tuhan Yesus itu bentuknya seperti gua dan ditutup oleh batu yang besar. Nah, pada saat itu Yesus dikubur di dalam gua berbentuk batu dan ditutup oleh batu yang besar. Dan tidak ada satu orang pun yang tahu bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Belum ada yang tahu. Makanya mereka semua masih sedih, adik-adik.
Mereka semua sedih, murid-murid Tuhan Yesus sedih, keluarga Tuhan Yesus sedih, bahkan juga para perempuan sedih. Nah, pada hari ketiga Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus mati, para perempuan datang ke kubur Yesus membawa rempah-rempah. Rempah-rempah itu mau ditaburkan ke mayat Tuhan Yesus biar nggak busuk, nggak bau. Nah, pada saat itu dibawalah ke kubur Yesus, tetapi mereka kaget karena kubur Yesus yang harusnya sudah tertutup, kubur Yesus terbuka. Lalu perempuan-perempuan yang melihat kubur Tuhan Yesus ini terbuka, mereka terkaget-kaget. Waduh, kok bisa terbuka? Mereka melihat ke dalam, mayat Tuhan Yesus juga sudah tidak ada di dalamnya. Mereka bingung, kemana ya mayat Tuhan Yesus? Mereka saat itu belum tahu kalau Tuhan Yesus bangkit. Nah, tiba-tiba datanglah 2 malaikat dengan pakaian yang berkilau-kilauan, sangat terang sekali. Mereka melihat 2 malaikat, dan malaikat itu berkata kepada para perempuan itu, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Coba ingat apa yang pernah dikatakannya kepada kamu waktu ia masih hidup. Ia pernah berkata bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa, disalibkan, mati, tapi akan bangkit pada hari yang ketiga." Wah, ketika para perempuan mendengar itu, mereka langsung ingat. Lah, betul, waktu Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus pernah berkata seperti itu. Ia akan disalibkan, ia akan mati, tapi ia akan bangkit. Wah, para perempuan sangat bergembira. Ternyata betul, Tuhan Yesus telah bangkit. Tuhan Yesus telah menang melawan maut. Tuhan Yesus menang melawan kematian. Akhirnya mereka pulang dengan gembira dan menceritakannya kepada murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus yang lain masih bingung. Apa betul ya? Masih ada yang belum percaya. Tetapi perempuan-perempuan ini bersuka cita karena mereka tahu Tuhan Yesus sudah bangkit. Salah satu dari murid Tuhan Yesus akhirnya pergi ke kubur Yesus juga mengecek. Nih, Simon Petrus ngecek, oh betul, ternyata mayat Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi di kuburnya. Tuhan Yesus telah menang melawan maut. Nah, adik-adik, berarti kalau Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menang, kita juga menang. Yang kalah siapa? Yang kalah adalah tadi betul ya, iblis. Yang kalah adalah iblis. Yang kalah adalah maut. Yesus telah menang melawan maut. Ayo kita katakan bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus menang. Yesus menang melawan maut. Wah, pinter semuanya. Yesus menang melawan maut. Nah, maut itu apa sih, Katia? Maut itu adalah kematian. Dan maut itu adalah upah dosa. Nah, kakak-kakak yang kelas besar udah tahu ya kalau maut itu adalah upah dosa. Manusia itu berdosa loh. Nggak ada manusia yang nggak berdosa. Katia, adik-adik, kakak-kakak guru sekolah minggu juga orang-orang yang berdosa. Nah, kalau misalnya berdosa itu kita seringkali gampang marah, terus kita gampang menyerah, putus asa, atau kita benci, kita dendam, kesel banget nggak mau maafin orang. Atau apalagi kita takutnya nggak berhenti-berhenti, takut aja dari pagi sampai malam, takut aja. Atau ada juga orang-orang berdosa itu melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Mereka tidak jujur, berbohong, menyakiti
kakak atau adiknya. Nah, adik-adik, kalau manusia berdosa itu sebetulnya hukumannya adalah maut. Kalau misalkan orang-orang yang udah suka marah, suka dendam, suka takut, sebetulnya harusnya dihukum maut. Aduh, tapi Tuhan Yesus baik ya. Tuhan Yesus tuh sayang loh sama kita. Jadi meskipun kita berdosa, tapi Tuhan Yesus mau mati di salib dan dia bangkit. Jadi kita nggak terjun deh ke dalam jurang maut. Karena Tuhan Yesus disalib, dia juga sudah bangkit. Dia menang atas maut. Kita juga menang atas maut. Kita menang atas dosa-dosa. Jadi adik-adik di sini yang percaya Tuhan Yesus bangkit, boleh Katia lihat tangannya di layar? Boleh lihat Katia tangannya di layar? Oke. Wah, banyak ya yang percaya Tuhan Yesus bangkit. Itu artinya apa? Itu artinya adik-adik mau meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jahat. Adik-adik mau menerima kasih Tuhan. Yang suka marah-marah sama papa mamahnya, ingat, Tuhan Yesus sudah menang. Tuhan Yesus sudah bangkit. Aku harus jadi anak yang baik. Atau adik-adik yang suka kesel-kesel sama temannya, benci sama temannya, musuhan sama temannya. Nah, ingat, Tuhan Yesus udah mati loh di kayu salib. Tuhan Yesus udah bangkit loh melawan maut. Jadi kita harus mau mengasihi. Atau adik-adik yang tergoda nih, aduh mau bohong sama papa mama Misal lagi nggak boleh makan es karena lagi batuk. Terus diem-diem bohong Adik-adik harus langsung ingat, Tuhan Yesus tuh udah baik loh sama aku. Masa aku mau berbuat dosa? Nah adik-adik, hari ini kita belajar. Kita melihat bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus menang atas maut. Berarti kita juga harus meninggalkan dosa-dosa kita. Kita semua udah jadi pemenang. Kalau misalnya kita sudah menang dari maut, artinya apa? Jangan mau diajak-ajak iblis untuk melakukan dosa. Jangan mau. Seperti lagu tadi, kalau iblis merayuku, kita tolak dalam nama Yesus. Kalau iblis menggodaku, kita tolak dalam nama Yesus. Ingat bahwa kita adalah anak-anak yang sudah menang dari dosa. Kita menang dari maut. Kita menang dari iblis. Maka kita mau jadi anak-anak Tuhan yang penuh kasih. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab ada loh ayat Alkitab dari Roma 6 ayat 18. Dikatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita baca pelan-pelan ya. Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Artinya apa? Artinya kita sudah merdeka, kita sudah bebas, kita sudah menang dari dosa. Jadi kita jangan lagi ikut-ikut iblis, ikut-ikut tergoda, berbuat dosa. Ya, kita katakan ya, Roma 6 ayat 18, 1, 2, 3. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Oke. Sekarang Katia mau ngetes nih. Kalau misalkan perbuatan apa ya? Misalnya berkata-kata kasar sama adiknya. Di sini ada yang punya adik atau punya kakak? Aku adiknya, Bu.
Oke. Saya Kalau berkata-kata kasar boleh nggak ya? Adik. punya adik. Nggak boleh. Nggak boleh. Jangan. Kalau kita berkata-kata kasar berarti, aduh, ini beneran nggak ya udah menang dari dosa? Nanti bingung deh. Kan Tuhan Yesus udah bangkit, harusnya udah menang dari dosa. Atau misalnya kalau kita membantu orang tua, itu oke atau enggak? Oke, betul. Oke, kita mengasihi mama papa ya. Kalau kita bantu orang tua, kita mengasihi mama papa berarti oke. Kalau misalnya kita maksa-maksa mama papa beliin mainan baru, itu oke atau enggak ya? Enggak oke ya? Enggak, itu enggak oke. Kalau misalnya kita kita ambil gadgetnya mama papa, mumpung nggak kelihatan, padahal dilarang. Wah, itu boleh atau enggak? Enggak boleh, itu enggak boleh. Itu namanya berbuat dosa, itu namanya tidak jujur, bohong ya. Nah, ingat-ingat, kita nih udah menang nih. Udah menang melawan maut, udah menang melawan dosa. Berarti kita mau jadi anak Tuhan yang baik. Mana jempolnya, Katia mau lihat? Wah, hebat semuanya. Kita mau jadi anak yang baik, yang mengasihi Tuhan, mengasihi papa mama, mengasihi saudara-saudara, dan kita mau menahan diri dari dosa. Kalau misalkan iblis merayu, tolak dalam nama Yesus. Oke? Oke. Nah, sekarang Katia mau aja kita untuk berdoa. Kita minta tolong yuk sama Tuhan, biar kita bisa melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini. Kami bersyukur kami telah menang atas dosa, kami telah menang atas maut, kami telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Ya Tuhan, tolong kami agar kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang menang, yang baik, anak-anak Tuhan yang menjadi berkat, yang membawa sukacita buat Tuhan, buat kakak-kakak di sekolah minggu, buat orang tua, buat kakak dan adik kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, aku kembalikan ke Kak Daniel dan Kak Shania. Baik, makasih Kak Tia untuk cerita hari ini. Oke, adik-adik yang ada di Zoom masih semangat untuk ibadah hari ini? Nah, kita mau yel-yel dulu ya, Kak Shania ya. Nah, kita berdiri lagi yuk. Yuk, berdiri lagi yuk. Ini pada masih nih, Kimora apalagi nih. Yuk kita berdiri lagi, kita mau yel-yel. Nah, kita mau yel-yel. Masih ingat yel-yelnya tadi? Masih pada ingat belum yel-yelnya? Oke, kita berdiri. Ingat ya, nanti kalau Kak Shania menyapa Pasca Sekolah Minggu GKI Bintama, nanti semuanya jawab dan gerakin seperti yang kakak bilang. Yuk Kak Shania. Oke, adik-adik boleh di-unmute ya suaranya. Oke, mulai ya Kak Daniel. Siap adik-adik semua, Kak Daniel? Siap, Kak. Oke. Saya siap. Oke. Pasca Sekolah Minggu GKI Bintama. Dia menangkanku. Yes. Dia menangkanku. Yes. Ku bersuka sebab dia menangkanku. Yes. Dia menangkanku. Yes. Dia menangkanku. Yes. Ku bersuka sebab dia menangkanku. Yes. Oke. Boleh duduk adik-adik. Ini semangat banget ya Kak Shania ya. Nah, adik-adik tadi kan sudah mendengar cerita dari Kak Tia ya. Kalau misalnya Yesus sudah bangkit, mengalahkan apa tadi? Maut. Ayo. Maut. Mengalahkan dosa ya. Mengalahkan maut. Maut kan itu adalah upah dosa. Berarti Yesus hari ini bangkit untuk mengalahkan semua dosa. Jadi, adik-adik, Yesus bangkit, harusnya kita menang. Kita harus bisa mengendalikan diri ya dari segala dosa.
Karena hari ini Yesus bangkit, Dia hidup untuk kita punya harapan. Sama kayak lagu ini nih adik-adik. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Pada tahu nggak lagu itu? Pada pernah dengar nggak lagu Sebab Dia hidup, Udah pernah ada dengar. hari. Oke. Nah, kalau udah pada pernah dengar, berarti kita harus semangat ya. Harus semangat. Ya. Itu loh, konfetinya itu kan sama yang seperti yang aku gunakan di presentasi. Iya, benar. Nah, kita mau nyanyi lagu ini nih, adik-adik. Tapi kita harus berdiri, kita harus semangat. Kita nyanyi lagu Sebab Dia hidup, ada hari esok. Yuk, kita berdiri sambil gerakin lagu ini. Silakan. Ikutin gerakannya adik-adik. Yuk, kita ikutin gerakannya. Yesus namanya menyembuhkan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong meninggalkan, Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, hidup jadi berarti sebab Dia hidup, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Oke, adik-adik boleh duduk kembali. Maaf Kak Daniel masih unmute, masih di-mute. Sorry, terlalu bersemangat ya. Iya. Oke. Nah, kita mau berdoa syafaat nih adik-adik. Ya, doa syafaat hari ini akan dipimpin oleh Kak Nunu. Ya, adik-adik dalam keadaan lipat tangan, kita mau berdoa. Ya, silakan Kak Nunu. Halo adik-adik, selamat pagi. Apakah suara saya kedengar? Kak Daniel, jelas ya. Oke, sebelum kita mulai doa, ada yang mau didoakan kah dari adik-adik? Ada permintaan apa supaya nanti Kak Nunu bisa doakan? Ada kan? Ini Kak untuk hasil ujian anak-anak sekolah minggu. Kemudian ada adik-adik yang berulang tahun, ada Andra dan Keino. Oke, Andra, Keino. Andra yang berapa ini ulang tahunnya? Kakak boleh tahu enggak? Ada Andra, Keino. Andra ini. Tuh malu ya. Ya udah.
Andra sama Keino ya yang ulang tahun ya. Iya. Oke, ada lagi? Selain yang Adik-adik hasil yang ujian, di yang rumah, ulang tahun, ada adik-adik yang sakit nggak kakak? Atau apa lagi? Ya, yang tahun aku ulang tahun. Waduh, siapa yang dia ulang tahun? Di akhir tahun di Juli. Waduh, Juli masih lama tuh. nanti yang bulan Juli ya, kalau minggu bulan Juli ya, kakak doain ya. Ada lagi enggak? Adik-adik ada yang mau didoakan, ada yang lagi sakit. Sehat semua. Doain ujiannya. Ujian, oke. Ujian, oke, baik ujian. Berarti nggak ada lagi ya? Ada lagi ya, oke. Yuk, mari adik-adik kita lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur pada hari ini Engkau telah kumpulkan kami, walaupun kami belum bertemu secara langsung, tapi kami boleh berjumpa dengan adik-adik semua, kakak-kakak dalam keadaan yang sehat. Terima kasih Tuhan juga pada Paskah ini. Kami boleh menyembah Paskah anak di GKI Bintuni. Kami mengucap syukur Engkau telah bangkit dari mati, Engkau telah menang melawan maut, sehingga kami dibebaskan dari segala maut, segala dosa, ketakutan, dosa tidak percaya diri, bebas dari kenakalan. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan sepanjang hidup kami. Tuhan Yesus, pada hari ini kami bersama-sama berdoa khususnya untuk kondisi pandemi COVID-19. Engkau tahu Tuhan, pada saat ini angka yang sakit sudah mulai turun. Biarlah Tuhan yang boleh tetap sertai negara kami, biarlah kami juga tetap taat protokol kesehatan dan tidak terkena sakit. Kami berdoa untuk masa-masa selanjutnya, biarlah kasus boleh semakin turun dan kami bebas dari COVID dan kami boleh bersekolah kembali, bertemu dengan teman-teman di sekolah. Kami juga boleh kembali ke gereja, kami bersekolah minggu, bertemu dengan teman-teman dan kakak. Kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan Tuhan selama kondisi pandemik ini. Tuhan tetap yang buat kami sehat. Tidak lupa juga Tuhan, kami juga menyerahkan untuk hasil ujian anak-anak sekolah minggu yang telah dilakukan. Biarlah Tuhan yang memimpin dalam kami boleh belajar, sehingga kami boleh mengkaji juga menyerahkan untuk belajar kami, ada yang sudah mulai tatap muka di sekolah, ada juga yang masih di rumah. Apapun yang kami lakukan Tuhan boleh sertai. Yang kami diberikan semangat belajar dari Tuhan, supaya kami boleh sungguh-sungguh giat belajar. Berkati juga guru-guru kami, supaya guru-guru kami boleh mengajar kami dengan hati yang bijaksana dan boleh diberkati Tuhan dalam segala hal. Tuhan, kami menyerahkan untuk teman kami yang berulang tahun, Andra, mungkin kasih umur yang Tuhan boleh berikan. Terima kasih untuk papa mama yang baik, untuk menjadi orang tua yang baik, memberikan biarlah Andra dan Keino semakin hari boleh semakin mengenal Tuhan, semakin Tuhan dan juru boleh menjadi anak yang baik, anak yang bertumbuh sehat dan anak yang berguna untuk bangsa dan negara, dan terlebih Andra dan Keino takut akan Tuhan dalam setiap perkara yang boleh mereka. Kami menyerahkan untuk kesehatan kami semua, ya kan, biarlah Kau yang boleh tetap jagai kami dalam setiap permasalahan yang boleh Tuhan izinkan terjadi. Untuk mungkin ada yang sakit, ada yang bergumul terhadap kehidupan di dalam masa pandemik ini, Kau tetap sertai kami. Terima kasih Tuhan yang telah memelihara kehidupan kami. Kami berdoa di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Terima kasih Kak Nunu. Terima kasih Kak Daniel. Oke. Oke, adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan. Adik-adik boleh siapkan persembahannya, boleh siapkan amplop persembahannya. Nah, sambil adik-adik menyiapkan, yuk kita nyanyi satu lagu, Ku Beri Persembahan. Ya Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Oke adik-adik, nanti persembahan yang sudah adik-adik siapkan boleh diserahkan ke mama papa ya, untuk diserahkan ke ibadah umum. Selanjutnya kita mau berdoa. Yuk sikap doa yang baik. Lipat tangan, tutup mata. Doanya akan dibawakan oleh teman kita, Elova. Persilahkan Elova. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami udah selesai persembahan. Berkatilah biar persembahan ini berguna bagi kami dan yang lain. Berkati supaya kami selalu sehat mengikuti persembahan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, makasih Elova. Oke. Nah, adik-adik yang ada di Zoom, kita mau yel-yel dulu ya. Kak Sania ya. Oke, Ya, kita mau yel-yel. Masih pada ingat yel-yelnya? Iya, Masih lah ya. Oke, udah ya, semangat tuh. Yuk. Yuk, semuanya bangkit Yuk berdiri. kita berdiri. Di unmute. Di unmute, kita mau semangat ya. Harus semangat terus. Yuk, Kak Sania, silakan. Oke, siap ya Kak Daniel? Siap ya adik-adik? Pasca Sekolah Minggu GKI Bintama. Dia menangkanku. Yes. Dia menangkanku. Yes. Ku bersuka sebab dia menangkanku. Yes. Yes. Dia menangkanku. Yes. Dia menangkanku. Yes. Ku bersuka sebab dia menangkanku. Yes. Oke. Luar biasa semangat nih ya Kak Sania ya. Nah, adik-adik semuanya, kita nggak terasa, kita sudah masuk ke perayaan Paskah Sekolah Minggu. Tepuk tangan ya. Oke. Udah Udah terasa. keren. Oke. Nah, Kak Sania, jadi sebelum Paskah hari ini, kita sudah ingetin ya ke adik-adik Sekolah Minggunya untuk buat salib dari bahan daur ulang. Kayak yang di depan ini nih, ada salib dari bahan, ada koran, ada dari karton bekas, ada dari ini ya, stik es krim. Nah, kita mau lihat ya, Kak Sania, gimana sih hasil karya dari adik-adik. Nah, adik-adik boleh ditunjukin ke depan layar. Saya kayak gini, dari bahan daur ulang. Coba Kakak lihat dulu. Punya saya
Oke. Ada yang gini. Oke, kakak lihat dulu ya. Nah, coba tunjukin di depan Dari layar tali masker. salibnya. Kita mau Oke. tanya-tanya dulu, Saya boleh pakai Kak ya? tulisan, sama pakai background, sama pakai Oke. automata, Kak. Kak Sania, kita mau nanya-nanya dulu nih, boleh ya? Boleh, Ke Kak. adik-adik yang buat salib dari bahan daur ulang. Ini kakak tanya dulu, nanti Kak Sania boleh nih tanya. Nah, kakak pengen tanya sebentar, kakak tunjuk siapa nih? Kayaknya yang pakai kacamata nih, keren nih. Matthew. Halo Matthew. Boleh di-unmute, Matthew? Apa? Nah, coba bisa ditunjukin salib. Oke, itu terbuat dari apa, Matthew? Oh, ini tempelin stiker dan manik-manik. Tempelin stiker dan manik-manik. Salibnya dari mana? Salibnya dari kertas karton warna biru. Kertas karton warna biru terus ditempeli sama manik-manik. Kerjainnya berapa lama tuh, Matthew? Butuh berapa hari? Atau mungkin berminggu-minggu ngerjainnya? Itu cepet sih. Aku cuma 1 jam doang. 1 jam doang ya? Oke. Ya, selesai. Keren banget Kak. nih punya Matthew. Yang lain coba. Siapa nih? Kak Sania boleh tunjuk siapa? Oke. Aku mau nanya Evan nih, Kak, Evan. Oke, Evan. Evan Theo. Oke, boleh cerita itu dari apa? Dari kardus sama kertas Juga. Sama Oh, itu kapas ya yang putih-putih. Iya. Oke. Berapa lama itu Evan Theo buatnya? Kurang dari sejam. Sejam ya? Oke. Kurang dari sejam. Singkat banget. Oke. Oke, siapa lagi nih, Kak Daniel? Oke, kita tanya satu orang lagi yang cewek ya, Kak ya? Iya. Oke, boleh, Nah, Kak. ini kayaknya keren banget nih, punya, ini besar banget. Ini kakak fokus ke Oslin. Halo Oslin. Berlampu-lampu tuh kayaknya salibnya. Wow. Itu terbuat dari apa, Oslin? Halo Oslin, terbuat dari apa? Oslin, salibnya? Dibuat Bingung dari dia apa? jawabnya. Oke, berlampu-lampu ya. Cantik banget itu salibnya ya. Wes, bisa kerlap-kerlip tuh. Kalau misalnya malam-malam makin keren ya, Oslin ya. Oke, kayaknya lama banget tuh buatnya Oslin. Ya, dia udah sangat ini ya Kak ya, sangat lelah mungkin membuatnya sampai bingung mengungkapkan dengan kata-kata ini membuat salibnya dari mana ya. Iya, ini bisa jadi tim dekor nih ya. Kalau kata Kak Nikan, semua bisa jadi tim dekor nih adik-adiknya. Iya, Karena benar. keren-keren luar biasa ya Kak Sania ya, salibnya. Nah, ngomong-ngomong nih Kak Sania, kan tadi ini adik-adiknya sudah kita wawancarai ya, sudah buat salib, terus dari bahan daur ulang ya, dari Iya, yang benar bahan sekali. bekas. Nah, Kak Sania pengen tanya nih, mungkin adik-adik penasaran, arti salib itu apa sih? Mungkin Kak Sania bisa jelasin nih ke adik-adiknya, arti salib sebenarnya apa? Iya, arti salib itu, Kak, karena kan kita sekarang sedang merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, kita buat salib untuk mengingat, menghayati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib dan kebangkitannya yang sudah memberikan kita harapan dan kemenangan. Iya, oke. Berarti memberikan harapan dan kemenangan ya karya Iya. salib Yesus. Nah, mungkin adik-adik juga bertanya-tanya, nah selama buat salib dari bahan daur ulang, kenapa ya harus buatnya dari bahan bekas atau dari daur ulang? Nih, bisa jelasin nggak Kak Sania ke adik-adik sekolah minggu yang ada di Zoom hari ini? Oke, Kak. Jadi, karena Tuhan Yesus sudah baik banget sama kita, Kak. Nah, cara kita bersyukur itu adalah dengan mencintai bumi, menjaga bumi. Caranya dengan bahan-bahan daur ulang ini kita pakai, kita gunain untuk hal-hal yang kreatif. Contohnya membuat salib ini, Kak. Oh, berarti kita ini dalam rangka mencintai bumi ya. Iya, Bumi yang Kak, merupakan ciptaan Tuhan. benar Kalau sekali. misalnya, kalau nggak kita, siapa lagi ya yang mencintai bumi kita? Nah, berarti di sini adik-adik, ingat ya, tadi salib artinya apa, dan juga kenapa harus buat dari bahan daur ulang. Nah, adik-adik yang ada di Zoom hari ini, kalian luar biasa, keren-keren banget, kreatif-kreatif luar biasa, buat salibnya, diancungin jempol nih, keren-keren. 2 jempol tangan, 2 jempol kaki nih kok boleh untuk adik-adik. Luar biasa nih. Nah, Kak Sania, hari ini kan
adik-adik sudah buat salib dari bahan daur ulang. Nah, kita mau kasih apresiasi nih. Sekolah Minggu GKI Bintama mau ngasih apresiasi atau penghargaan untuk adik-adik sekolah minggu yang membuat salib dari bahan daur ulang dengan beberapa kategori nih, Kak Sania. Jadi, kategorinya ada 5 nih, Kak Sania, tergantung kelasnya. Kakak bacain kategorinya dulu ya. Oke. Nah, kategori pertama itu adalah yang terlucu. Oke. Nah, lalu yang kedua adalah yang tercocok. Nah, jadi yang terlucu dan tercocok ini adalah kategori untuk kelas iman nih, Kak Sania. Jadi kalau misalnya nih ya, kan sudah dikumpulin, sudah difoto ya sama adik-adik sekolah minggunya nih, salib dari bahan daur ulang. Terus kita, para panitianya itu memilih dari kelas iman yang terlucu sama yang tercocok yang mana ya. Nanti kita umumin ya, Kak Sania ya. Oke, Kak. Oke. Lalu ada 3 kategori lagi nih untuk kelas pengharapan dan kelas kasih. Apa aja kategorinya? Yang pertama untuk kelas pengharapan kasih terunik. Nah, yang terunik nanti ini kita akan pilih. Lalu yang kedua adalah terkreatif. Nah, yang terkreatif ini nanti untuk kelas pengharapan dan kasih. Lalu yang terakhir untuk kelas pengharapan dan kasih yaitu yang terniat. Oke, jadi untuk kelas pengharapan dan kasih ada 3 kategori, yang terunik, terkreatif, dan terniat. Nah, tapi nih, Kak Sania, jadi adik-adik di sini kan sudah buat ya, dan ada pemenangnya. Bukan berarti yang lainnya nggak bisa menang ya, Kak Sania. Benar, yang Kak. lainnya itu luar biasa. Makasih udah punya niat untuk buat salib dari bahan daur ulang. Kalian luar biasa. Kalian para pemenang. Nah, kalian nggak boleh nyerah seperti firman Tuhan hari ini. Karena Yesus bangkit dan kita menang, jadi adik-adik berlatih lagi, buatnya lebih menarik lagi nantinya, supaya nanti di tahun-tahun yang akan datang, kalau ada lomba lagi, bisa jadi pemenang. Oke, nah kita mau bacain ya, Kak Sania, untuk para pemenang, ya. Kita mau kasih tanda kasihnya nantinya. Siapa saja yang menjadi pemenang, kita bacakan ya, Kak Sania, untuk yang terlucu. Siap-siap ya, adik-adik. Yang terlucu dari kelas iman, adalah pemenangnya adalah Tara Jeng, jeng, Madreng. jeng. Tara Madreng. Kimora dari kelas iman. Dari kelas iman. Ini Kimora. Oke, kita mau tanya dulu deh, boleh ya? Oh, sebentar, kita bacain dulu semuanya ya, Kak Sania ya, kategorinya. Oke, Kak. Oke. Selanjutnya, selain yang terlucu adalah yang tercocok dengan tema nih. Kak Sania, yang tercocok dengan tema hari ini, Yesus bangkit dan kita menang. Siapa yang menjadi pemenangnya? Sudah siap adik-adik? Yang tercocok pemenangnya adalah Oslin. Oh, yang berlampu-lampu tadi ya, Kak? Iya, Kak. Luar biasa ini buat salibnya, luar biasa. Tercocok dengan tema. Oke, kita lanjutin nih. Kak Sania, silakan untuk bacain kategori pengharapan dan kasih. Oke, untuk kelas pengharapan dan kasih, ini ada kategori terunik, Kak. Jadi, untuk kategori terunik ini diberikan kepada jeng, jeng, jeng. Siapa ya? Yuk. Adel. Wow. Selamat pada Adel. Luar biasa ya. Oke. Selanjutnya, Kak. Apalagi nih kategori untuk pengharapan dan kasih? Untuk kategori terkreatif nih, Kak. Terkreatif. Siapakah dia? Yuk. Tara Madreng. Ayo langsung dong. Jeng, jeng, jeng. Siapa? Gede Nathan. Oke. Coba, Kak. Tadi kata Karuli ini ada videonya ya. Coba, boleh ditunjukin, Kak? Halo, nama aku Gede Nathan. Aku di kelas pengharapan. Aku membuat salib ini dari kertas bekas, kertas foam. Aku buat ini bersama Mama. Aku belajar untuk belajar tentang Tuhan Yesus dan sudah berkorban untuk menebus dosa kita. Ini adalah salib buatanku. Selamat Paskah teman-teman. Dah.
Nah, selamat Paskah juga untuk Gede Nathan. Oke. Bisa gerak-gerak tuh Kak Sania, keren banget ya. Kayak kalau misalnya ada apa? Kakak lupa yang ada kotak musik, pakai kayak gitu, tinggal ditambahin musik palingan nantinya ya Kak Sania ya. Oke, selanjutnya nih kategori terakhir nih berarti Kak Sania. Boleh dibacain nih Kak Sania, apa tuh? Untuk kategori yang terakhir nih Kak, ada kategori terniat. Nah, terniat. Ayo, siapa ya kira-kira? Kepada Mario. Selamat pada Mario. Ya. Oke. Nah, Kak Sania, tadi kan kita udah baca ini para pemenang yang masuk ke dalam 5 kategori. Nah, kita mau tanya-tanya ya, kira-kira untuk 2 orang aja nih, kita tanya nih untuk yang terlucu nih. Kakak pengen penasaran nih, tadi dari yang terlucu itu Kimora. Kimora, ya benar Kak. Halo Kimora. Hai. Halo. Wow. Tadi kakak lihat keren banget loh salibnya. Oke. Sania, itu tadi salibnya terbuat dari apa? Terbikin dari masker. Dari masker. Boleh Masker bekas ya. Okay. Boleh tunjukin ke kakak nggak? Okay. Terus yang kecil ada rantainya. Oh, bisa jadi gantungan kunci ya, Kak Sania ya? Iya, benar, Kak. Wah, dan yang bulat-bulat besar ini dari tali masker. Tali masker? Tali masker. Keren. Wow, kreasinya luar biasa nih, Kimora ya. Nah, kakak, boleh dong dikirim ya gantungan kuncinya nih. Boleh nih untuk Kak Sania sama Kak Daniel. Keren banget nih, Kimora. Boleh buka ini nanti, buka usaha gantungan kunci nih, Kimora, kalau besar. Keren banget. Berapa lama nih buatnya, Kimora? Nggak sampai, dari pagi sampai sore. Oke. Dari pagi sampai sore. Wow, luar biasa. Buatnya sebareng mama? Soalnya lama gulung-gulungnya. Oh, gulung-gulung tali maskernya Kak Sania, lama katanya. Oke. Buatnya bareng mama, papa? Bareng mama. Bareng mama. Oke, keren banget. Untuk Kimora, selamat ya. Oke. Nah, ya. Oke, kita tanya satu lagi boleh ya, Kak Sania ya. Kak Sania boleh pilih nih dari kelas pengharapan dan kasih siapa yang pengen ditanya-tanya nih. Oke, aku mau tanya dari ini dong Kak, kategori terkreatif, Gede Nathan. Terkreatif, Gede Nathan. Yuk, Gede Nathan. Ya. Oke. Silakan Kak Sania. Nah, itu dari apa ya? Buatnya? Buatnya dari kertas foam yang dibikin kayak gir-gir gitu loh. Lalu dibikin pakai dari kardus, kertas, sama pensil warna, sama origami, sama spidol. Sama juga tusuk sate sama sedotan. Sedotan, oke. Itu bisa digerak-gerakin ya, Gede Nathan? Iya. Iya, Wah, keren banget ya. Tinggal tambahin musik ya, Kak Daniel tadi ya, Kak? Iya, benar. Kalau misalnya Gede Nathan pernah punya kotak musik atau pernah lihat kotak musik, itu kan ada ya yang diputar. Nah, muncul tuh ada orang, ada yang nari, atau misalnya biasanya ada boneka-boneka gitu, atau misalnya dekorasi di atasnya, ada musiknya ya, Kak Sania ya. Benar. Nah, itu berapa lama itu buatnya? Dari Jumat malam sampai hari Sabtu pagi. Dari Jumat malam sampai Sabtu pagi. Oke. Tapi Nathan tidur kan ya? Iya dong. Iya dong. Boleh dong diajarin kakak-kakak sekolah minggu nanti, atau adik teman-teman sekolah minggunya nanti cara buatnya ya, Kak Sania ya. Iya, benar sekali, Kak. Boleh, nanti ada tutorialnya ya, Kak Sania. Nanti kalau misalnya Gede Nathan, bisa nih, boleh buat video di YouTube. Ini cara membuat, apa sih namanya, kalau kakak bilang sih kotak musik, kalau ada musiknya ya. Nah, boleh diajarin nih ke kakak sekolah minggu atau ke teman-teman sekolah minggu. Karena keren banget, kreatif banget ya, Kak Sania ya. Oke. Makasih Gede Nathan untuk
salib ya yang buat dari Bandar Ulang. Oke. Nah, Kak Sania, ini semuanya keren-keren banget ya. Benar, luar biasa. Cantik-cantik banget. Semuanya bagus. Kalau kakak saya lihat nih keren-keren banget. Nah, tapi Kak Sania, hari ini nggak terasa ya, ibadah dan perayaan Paskah kita sudah berakhir. Nah, sudah mau berakhir. Nah, adik-adik makasih banyak sudah mengikuti dari awal sampai akhir ibadah dan perayaan Paskah sekolah minggu hari ini. Selamat Paskah untuk adik-adik sekolah minggunya. Tapi kita mau tutup hari ini ibadah dan perayaan Paskah dengan doa. Kita mau berdoa dulu. Doa penutup hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Tia atau Kak Tia. Ya, silakan Kak Tia. Terima kasih Kak Daniel, Kak Shania. Mari adik-adik semua, kita mau berdoa ya. Kita sudah menyelesaikan ibadah dan perayaan Paskah. Kak Tia juga tadi kagum sekali dengan karya-karyanya adik-adik semua. Nah, sekarang kita mau bersyukur sama Tuhan dan kita mau memohon berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Engkau boleh memimpin ibadah dan perayaan Paskah pada hari ini. Kami bersyukur, kami bisa memuji Tuhan, kami bisa mendengarkan firman Tuhan, kami juga boleh melihat kreativitas teman-teman kami. Kami percaya bahwa semuanya ini boleh berjalan karena Tuhan mengasihi kami. Ya Tuhan, biarlah pada saat ini Engkau memberikan kami berkat, Engkau juga yang akan memberikan kami sukacita, Engkau yang akan memberikan kami damai sejahtera, sehingga pada hari Paskah ini kami sungguh-sungguh memiliki semangat kebangkitan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Kak Tia. Makasih adik-adik semua. Selamat Paskah. Sampai jumpa minggu depan. Di minggu-minggu selanjutnya. Foto dulu. Foto dulu. Kita mau foto dulu. Adik-adik, mohon maaf. Adik-adik kita foto dulu yuk. Foto dulu yuk. Kita mau foto dulu yuk. Kita lupa nih. Iya. Foto dulu yuk. Boleh sambil tunjukin karya salibnya ya? Ya, boleh tunjukin salibnya. Kita mau foto sambil nunjukin salibnya. Sebentar. Jangan nutupin mukaku. Ini Kak Ruli yang foto. Kak Ruli izin pimpin fotonya ya. Kak, ini dihapus spotlightnya atau gimana? Oh, oke. Sorry. Di Kak Ruli sih bisa di. Oke, semua aktivitasnya, salibnya sudah ditunjukkan ke layar. Sudah? Ini kita sampai, ya karena kita wah, ibadahnya ramai banget hari ini. Kita sampai 3 kali foto nih harusnya ya. Jadi berapa ini? 59 orang. Ya, kakak ambil 3 kali foto, tapi adik-adik ketiga fotonya tetap pakai pose masing-masing, nggak apa-apa. Gitu ya. Udah ditampilin salibnya masing-masing? Udah dipegang? Gimana kalau yang pertama? Ya, boleh. Bebas kok, gayanya bebas. Kakak ambil foto pertama ya. Yuk. 1, 2, 3. Oke, sebentar kakak simpen dulu satu foto. Yuk, sekarang siap-siap yang foto kedua ya. Foto kedua. Oke. Lihat ke layar lagi, kakak hitung sampai 3 lagi ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Kakak simpen lagi satu foto ini. Siap-siap untuk foto terakhir. Foto terakhir, sudah? Oke, di halaman terakhir nih ada yang belum buka kamera. Ternyata ada Vania, Gilbert, Yehuda, Febe. Boleh dibuka dulu sebentar? Kita foto. Nah, Gilbert sudah dibuka. Yehuda sama Febe, Vania. Oke, nggak apa-apa. Kayaknya lagi bermasalah kameranya ya. Oke. Kakak hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Silakan kakak. Oke, makasih Kak Ruli. Nah, adik-adik,
terima kasih ya untuk hari ini. Selamat Paskah. Semakin semangat untuk jalani hari-harinya. Oke, sampai jumpa. Selamat Paskah semuanya. Tuhan memberkati. Selamat Paskah. Terima kasih Kak Tia. Terima kasih. Dadah gendis. Dah.